Kalau kita lagi galau tentang satu masalah, jalan keluar yang pertama yang harus teman-teman cari itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba tanya kepada Allah, coba baca ayat-ayat Allah, gimana cara mengobati galau atau masalah di dalam hati kita. Misalnya masalah jodoh. Allah bisa kita baca di dalam firman Allah surat An-Nur ayat 32. Ini salah satu ayat yang bisa membooster teman-teman jomblo fisabilillah. Ini ayat jomblo banget nih. Ayat surat An-Nur surat 24 ayat 32. Apa kata Allah di dalam ayat 32? Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Nikahkanlah orang-orang yang masih sendiri di antara kalian, baik yang merdeka ataupun orang-orang yang budak. Kalau mereka fuqara, apa arti fuqara? Fakir, gak punya apa-apa. Yughnihimullahu min fadlih. Allah yang akan mencukupkan mereka dari karunia-Nya. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Ini ayat booster banget. Datang ke rumah calon mertua, capture nih ayat nih. Capture dulu ya. Capture. Udah selesai capture, ditaruh paling depan. Jadi pas kita buka HP langsung ayat ini yang keluar gitu. Begitu ditanya kerjaannya apa, tunjukin nih ayat. Kan pertanyaan kedua pasti kerjaannya. Pertanyaan pertama siapa namanya, kedua kerja di mana. Siapa namanya, misalnya sebut nama kita, sebutlah Budi gitu. Oh iya, kerja di mana, masih kuliah atau udah kerja? Udah selesai kuliah Pak. Kerjanya? Pak, ini. Apa ini? Kalau mereka fakir, Allah yang akan mengayakan mereka. Hah? Ngeri juga udah pakai ayat ya. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui Pak. Itu juga saya dengarnya dari Ustadz gitu ya. Oh benar juga nih ayatnya. Terus gimana anak saya dikasih makan apa? Allah yang kasih makan bukan saya. Anak bapak dan saya, bapak semua kita nih pemakan rezeki bukan pemberi rezeki. Gak ada satupun kan di antara kita pemberi rezeki. Semua kita ini pemakan rezeki. Pemberi rezekinya Allah. Dan ini ayat modal saya banget untuk nembak si dia. Kan saya dulu nikahnya nikah ngutang. Maharnya aja ngutang ke sebelah. Tapi bilang ngutangnya jangan pas awal. Nanti aja kalau udah deal baru ngutang. Udah setuju nih, kita nikah ujung-ujungnya, boleh utang dulu. Ternyata Allah mudahkan setelah itu. Justru setelah saya nikah tuh kan dulu saya kerja gak jelas ya. Memang gak punya kerja sih, bukan gak jelas. Nikah tuh gak punya kerja, gak punya simpanan apapun, gak punya bekal. Pokoknya modalnya modal surat An-Nur ayat 32. Itu modalnya, catat tuh. Kalau perlu jadikan status. Justru setelah menikah saya ngebuktiin sendiri gimana Allah maha menunaikan janjinya. Allah gak pernah ingkar janji. Kalau kita fukoro, saya emang dulu fukoro. Gimana fukoro? Gak tahu mau makan apa hari ini juga. Namanya mahasiswa di luar negeri. Tapi kemudian setelah selesai nikah Allah mudahkan dengan tiba-tiba saya dapat kesempatan menjadi petugas haji resmi. Bukan outsourcing gitu, resmi. Petugas haji resmi dari Depak selama 1 bulan musim haji dan itu lumayan penghasilannya. Pulang dari situ dapat tawaran untuk ikut audisi mengisi tilawah Al-Quran di salah satu televisi di Mesir. Yang ikut audisi itu banyak. Orang-orang Arab kan ngajinya bagus-bagus ya. Kelasnya udah kelas Al-Afasi, Al-Ghamidi, Toha Junaid yang keren-keren lah bacaannya, suaranya, hafalannya udah pasti keren. Saya ikut audisi tuh. Ternyata dari sekian ratus orang yang ikut audisi, yang dipilih cuma 5 orang min ajmalis saut atau as-saut adz-dzahabi, suara emas. Dan saya alhamdulillah terpilih, entah gimana caranya, mungkin juri waktu itu juga lagi nggak dengerin saya, tiba-tiba dicontreng aja. Terpilih di antara 5 orang dari berapa ratus orang yang ikut audisi. Terpilih,
Lalu dari 5 orang itu diseleksi lagi untuk ngambil 20 episode sekaligus. Yang lain cuma satu-satu episode. 20 episode siapa? Ternyata saya juga dapat dari 5 orang itu dipilih satu-satunya yang ngambil 20 episode di televisi. Alhamdulillah akhirnya ngerekaman, recording di TV udah selesai gitu, nggak kerja selama 6 bulan. Mulailah kita keliling-keliling nggak jelas gitu di Mesir mondar-mandir kayak 99 cahaya di langit Eropa gitu. Benar kan kata Allah, kalau mereka fuqara yughnihimullah, maka Allah akan memberikan kekayaan untuk mereka atau kecukupan. Jadi obat hati itu adalah yakin kepada Allah. Dan cara yakin kepada Allah, baca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji di dalam banyak ayat untuk bisa menjadi iman, menambah faith, menambah keyakinan di dalam hati kita. Tinggal kita baca aja. Banyak banget ayat-ayat kayak gitu. Jadi begitu kita galau tentang gimana nanti nih, apa yang harus saya kasih, gimana menafkahi, baca nih ayat. Gitu juga kalau misalnya kita cari kerjaan atau cari nafkah. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita banyak sekali ayat-ayat yang menjadi janji dari Allah bahwa siapa yang yakin kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Itu banyak banget ayat kayak gitu. Salah satunya teman-teman bisa baca minimal banget teman-teman bisa baca di surat Hud ayat 6. Coba baca surat Hud, surat 11 ayat 6. Ini juga ayat untuk ngecas iman kita. Apa kata Allah di ayat 6 surat Hud? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Gak ada satupun hewan yang melata di muka bumi illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah yang menjamin rezeki bagi mereka. Terus kenapa kita khawatir? Kenapa kita galau? Kan Allah yang menjamin, dan jaminan Allah itu sebaik-baik jaminan. Dijamin oleh perusahaan asuransi atau finance, itu aja kita udah yakin gimana dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak ada orang yang ngambil asuransi kesehatan, dia nggak khawatir dengan sakit. Ada orang yang mengambil asuransi kendaraan, dia nggak khawatir kelecet atau terjadi kecelakaan, dirampok atau dicuri kendaraannya. Ada yang total loss only misalnya atau all risk, dia nggak khawatir. Kenapa? Ada yang menjamin. Ada orang yang mengambil asuransi pendidikan, dia nggak khawatir dengan harga pendidikan yang semakin mahal karena ada jaminan. Kalau kita masih sering ragu dan sering khawatir dengan hidup kita, berarti kita nggak yakin dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Makin kita yakin dengan jaminan Allah, makin hilang rasa khawatir dalam hidup kita. Tenang ajalah, ada Allah. Ketika kita ada masalah sedikit, kita tinggal klaim. Dan mengklaim asuransi Allah itu lebih gampang daripada ngeklaim asuransi manusia. Ngeklaim asuransi manusia tetap aja ada biayanya. Tapi ngeklaim kepada Allah itu nggak ada biayanya, nggak perlu pakai nomor antri, nggak perlu jauh-jauh keluar dari rumah. Kita tinggal mengangkat kedua tangan kita mengatakan Ilahi, Robbi, saya ada masalah nih. Tetapi Engkau Maha Besar. Dan setelah itu hati kita akan langsung tenang. Ini teman-teman, di antara obat terhadap semua penyakit hati itu adalah belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman bisa baca juga nanti surat Al-Mulk. Ini surat yang benar-benar ngebooster hati kita. Jadi sesi pertama ini saya pengen sharing, ternyata kalau kita pengen menghilangkan semua penyakit hati kita, mulailah dari belajar iman, belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen belajar menjadi orang yang menjalani hidup itu penuh dengan keyakinan, penuh dengan harapan, orangnya optimis, caranya belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara belajar yakin kepada Allah
baca ayat-ayat Allah, terutama ayat-ayat booster tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawat, dalam penciptaan langit, bukan cuma di langit tapi penciptaannya, prosesnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Langit, bumi, silih bergantinya malam dan siang atau musim, di situ ada bukti-bukti bahwa Allah Maha Kuasa. Kalau itu aja buat Allah gampang, cuma kun fayakun, apalagi cuma ngurus kita yang cuma kecil dibandingkan langit dan bumi. Kita itu dibandingkan langit dan bumi gak ada apa-apanya. Kalau langit dan bumi aja buat Allah gak ada apa-apanya lagi, apalagi kita. Jadi intinya teman-teman, kenapa kita khawatir kalau Allah menjamin kehidupan